Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Selviani. Di sini saya akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu Zygomicota. Zygomicota adalah divisi jamur yang membentuk spora berdinding sel tebal atau zygospora yang terbentuk dari hasil peleburan penyeluruh antara dua gameangium yang sama maupun berbeda. Adapun ciri-ciri zygomicota yang pertama multiselular, kedua bersifat heterotrof, ketiga memiliki hifa yang bersifat senoitik atau tidak memiliki sekat, dan bersifat koenositik atau memiliki beberapa inti. Yang keempat, dinding tersusun dari kitin. Kelima, memiliki rizoid yang berfungsi untuk menyerap makanan. Keenam, hidup di berbagai kondisi lingkungan. 7. Hidup sebagai parasit, saprofit maupun mutualisme. 8. Berkembang biak secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Nah, di sini ada struktur zygomicota. Bisa dilihat pada gambar. Dia memiliki spora myophor, hifa histolon, dan hifa rhizoid. Nah, ini saya ambil dari Rhizopus, struktur tubuh Rhizopus. Adapun reproduksi zygomicota bisa dilihat pada gambar. Di situ ada reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Nah, bisa dilihat pada gambar bagaimana zygomicota berproduksi. Nah, berikut ada anggota dari zygomicota. Yang pertama ada Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus merupakan filum zygomicota yang menghasilkan enzim protase paling banyak. Rhizopus oligospora berkembang biak dengan dua cara. Pertama, seksual atau generatif dengan konjugasi yang menghasilkan spora melalui cara gametoniogami dari dua hifa. Kedua, berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan cara membentuk spora yang tak berflagel. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini contoh dari Rhizopus oligosporus. Nah, anggota kedua yaitu Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae merupakan filum zygomicota yang dapat menguraikan lemak kompleks menjadi dua bagian, yaitu trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini juga dapat menghasilkan enzim protase. Adapun ciri-ciri dari Rhizopus oryzae, pertama, memiliki koloni berwarna putih yang lambat laun berubah menjadi abu-abu. Kedua, memiliki stolon yang halus dan tidak berwarna. Ketiga, memiliki sporangiofora yang tumbuh dari stolon. Keempat, memiliki rhizoid berwarna coklat gelap berubah hitam ketika matang. Kelima, memiliki kolumella yang berbentuk oval atau bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar. 5. Memiliki spora berbentuk oval, bulat, elips, atau silinder. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ini contoh dari Rhizopus oryzae. Nah, anggota yang ketiga yaitu Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer berkembang biak dengan dua cara. Pertama, berkembang biak secara seksual. Proses perkembangbiakan ini ditandai dengan munculnya gametonium positif dan negatif yang bertemu dan menghasilkan fertilisasi berupa zigot. Kemudian terjadi pembelahan meiosis di mana zygospora dari zigot menjadi jamur. Terus yang kedua, berkembang biak secara aseksual. Proses perkembangbiakan yang terjadi ketika dinding sporanium yang bersifat nikotin pecah. Kemudian spora jatuh di tempat yang lain dan bergerminasi menjadi jamur. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah contoh dari Rhizopus stolonifer.
Nah, anggota yang keempat yaitu Mucos mucedo. Mucor mucedo. Mucor mucedo sering ditemukan di tanah, tempat kotor, atau makanan lembab. Ciri-ciri mukor mucedo: pertama, memiliki miselium yang berkembang dalam substrat. Kedua, memiliki sporangium yang tumbuh pada ujung hifa. Bersifat saprofit pada roti, kotoran ternak, dan sisa-sisa makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini ada gambar, bisa dilihat dari contoh gambar dari Mucos mucedo. Nah, masuk ke peranan Zygomicota. Pertama, peranan dari Rhizopus oligosporus. Pertama, membantu proses fermentasi kedelai pada pembuatan tempe, memproduksi enzim protase, dan mengolah limbah. Terus peranan dari Rhizopus oryzae dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dan untuk fermentasi pada pembuatan keju. Peran dari Rhizopus stolonifer berperan dalam proses pembuatan tempe, digunakan dalam produksi asam fumarat dan kortiso. Peranan dari Mucos mucedo dimanfaatkan dalam proses pembuatan roti dan berperan dalam mengurai kotoran. Nah, berikut ada video dari beberapa anggota Zygomicota. Video pertama yaitu ini adalah Rhizopus oryzae. Ini pada tempe. Bisa dilihat. Ini adalah jamur Rhizopus oryzae. Nah, dan yang video yang kedua yaitu contoh jamur dari Rhizopus stolonifer. Ini adalah jamur Rhizopus stolonifer. Nah, terus video yang ketiga adalah video dari Mucor mucedo. Ini spesies-spesies dari Mucor, dan ini adalah spesies Mucor mucedo. Nah, dan di video selanjutnya ini ada video pemanfaatan jamur dalam pembuatan tempe. Nah, bisa dilihat videonya. Ini adalah pemanfaatan jamur dalam pembuatan tempe. Halo, kali ini kita akan membuat tempe dari pemanfaatan jamur. Ya, langsung aja ke bahan-bahan. Nah, yang pertama adalah panci, sendok, ada taringan, baskom, dan tentu bahan utamanya adalah kacang kedelai. Selain kacang kedelai, kita juga perlu ragi yang kita gunakan adalah ragi tempe. Ini untuk khusus membuat tempe.
Langkah pertama, kita bersihkan kacang kedelai dari kotoran-kotoran yang ada pada kacang kedelai. Lalu kita cuci kacang kedelai yang sudah dibersihkan dengan air bersih. Siapkan panci untuk merebus kacang kedelai. Perebusan ini adalah untuk melunakkan kulit kacang kedelai agar mudah terkelupas. Setelah mendidih, kita diamkan rebusan kacang kedelai selama 1 malam. Ini adalah hasil kacang kedelai yang telah didiamkan selama 1 malam. Setelah itu, kita pindahkan kacang kedelai ke dalam baskom. Cuci kembali kacang kedelai dari kulitnya yang masih menempel. Setelah kacang kedelai dicuci, rebus kembali kedelai agar lebih steril. Tiriskan kacang kedelai yang telah direbus dengan keadaan steril. Diusahakan jangan memakai tangan untuk bersentuhan langsung dengan kacang kedelai. Lalu kita keringkan kacang kedelai dengan cara memasaknya, tidak menggunakan air dan tidak menggunakan minyak. Dinginkan agar tidak terlalu panas. Taburi kacang kedelai dengan ragi. Untuk 1 kg kacang kedelai cukup dengan 1 sendok ragi. Aduk ragi dengan kacang kedelai agar tercampur merata.
Masukkan kacang kedelai yang telah diluri ragi ke dalam plastik. Pastikan kacang kedelai jangan terlalu banyak. Setelah kacang kedelai terbungkus, beri lubang pada bungkusannya untuk oksigen agar fermentasi bisa berhasil. Simpan kacang kedelai di tempat yang bersuhukan lemari yang ada di dapur. Tunggu fermentasi selama 3 hari 2 malam. Setelah 3 hari 2 malam, tempe siap dipanen. Nah, itulah tadi video manfaat jamur dalam pembuatan tempe. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.